Assalamualaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur karena diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk belajar firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 28 Desember 2020, kita akan belajar dari Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 dan 4. Amsal pasal yang ketiga, ayat 3 dan 4. Judulnya adalah Kalung untuk Hidup di tahun 2021. Kalung untuk hidup di tahun 2021. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kalau zaman dahulu banyak orang tua yang suka membekali anaknya ketika anaknya mau merantau atau menjelang pergantian tahun. Bekal itu bisa berupa ikat pinggang, kalung, atau cincin. Tapi sebenarnya pada dasarnya yang dimaksud ini adalah jimat. Ya, jimat. Nah, mendengar atau membaca judul pembelajaran firman Tuhan kali ini secara singkat begitu ya, kita akan terkesan bahwa itu adalah kalung jimat ya, kalung jimat. Tapi tunggu dulu, kita harus belajar lebih dalam, bukan hanya judulnya saja. Tentu saja tidak demikian. Mari kita pelajari ayat-ayat ini. Nah, paling tidak ada dua kalung yang seharusnya dimiliki oleh seseorang untuk hidup di tahun 2021. Yang pertama adalah kasih. Mari kita baca ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kasih, yang pertama kasih. Kasih di dalam bahasa Ibrani dipakai kata hesed. Nah, hesed. Itu bisa berarti rahmat, bisa berarti belas kasihan, bisa berarti kemurahan hati. Nah, kata hesed ini biasanya dikenakan untuk Tuhan ketika ditujukan kepada manusia. Artinya bahwa Tuhan hesed kepada manusia. Tuhan berbelas kasihan kepada manusia. Tuhan memberikan rahmat kepada manusia. Tuhan punya kemurahan hati kepada manusia. Tetapi kali ini hesed dipakai untuk manusia. Berarti mempunyai makna yang sangat dalam. Penekanannya adalah menutup semua bentuk keegoisan dan kebencian. Menutup semua bentuk keegoisan dan kebencian. Itu yang harus dikalungkan pada leher setiap orang yang ingin hidup baik di tahun 2021. Jadi yang pertama kasih, yaitu menutup semua bentuk keegoisan dan kebencian. Kemudian kalung yang kedua adalah setia. Kita baca lagi ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kata setia di dalam bahasa Ibrani di sini dipakai kata emet. Itu bisa berarti stabilitas, bisa berarti kepastian, bisa berarti kebenaran, bisa berarti kepercayaan. Penekanannya adalah sesuatu yang tidak berubah. Sesuatu yang tidak berubah dan bisa menjadi jaminan. Bisa menjadi jaminan. Misalnya, di dalam mengikut seseorang. Ada orang yang mengikut seseorang, menjadi pengikut seseorang, tidak berubah. Terus dia menjadi pengikutnya. Itu maksudnya.
Misalnya juga di dalam memegang suatu tugas. Ada orang yang diberikan tugas untuk melakukan A. Jadi dia terus melakukan A. Itu maksudnya setia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kedua hal di atas, yaitu kasih dan setia, itu sangat penting untuk menjalani kehidupan ini. Kedua hal di atas, sekali lagi, kasih dan setia itu sangat penting untuk menjalani kehidupan ini. Mari kita lihat dampaknya di ayat yang keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ini luar biasa. Saya harus ulang ini. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dari pandangan Allah serta manusia. Jadi kalau kasih dan setia itu menjadi kalung kehidupan seseorang, maka seseorang itu akan mendapatkan kasih dan penghargaan dari Allah dan juga dari manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hidup di tahun 2021 itu tidak mudah. Mungkin akan lebih sulit. Mengingat pandemi COVID-19 belum ada tanda-tanda selesai. Bisa jadi akan lebih sulit. Nah, untuk bisa bertahan, untuk seseorang bisa eksis, dia harus punya kasih dan setia. Untuk bisa bertahan, seseorang harus punya kasih dan setia. Kalau tidak egois dan bisa dipercaya, pasti akan ada berkat seperti yang disebutkan di ayat 4 tadi, yaitu kasih dan penghargaan dari Allah dan manusia. Jadi untuk tetap bisa eksis menjalani kehidupan di tahun 2021, maka seseorang harus mempunyai kasih dan setia. Demikian juga untuk bisa maju, untuk bisa bertambah maju, maka kasih dan setia itu harus tetap dimiliki. Kalau tidak membenci orang lain, itu kasih berarti kan orang lain itu mendukung. Nah, dukungan orang lain itu penting untuk kemajuan kita. Seseorang bisa maju itu kan ada dukungan dari orang lain. Ini membuat kita bisa maju. Kalau kita bisa dipercaya, kan semakin banyak orang yang percaya kepada kita. Setia itu kan bisa dipercaya. Jadi kalau kita bisa dipercaya, akan ada tambahan orang yang mau percaya kepada kita. Dan orang-orang itu akan mempercayakan sesuatu kepada kita. Ya, entah dana, modal, atau apa saja tenaga pikiran, dia akan percayakan kepada kita. Kenapa? Karena kita bisa dipercaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ini sangat penting. Saya berharap Anda dan saya di dalam menjalani tahun 2021 nanti, tinggal beberapa hari lagi, kita harus menyiapkan diri dengan baik, dengan tetap memiliki kasih, tidak egois, tidak membenci orang lain, dan memiliki setia, bisa dipercaya. Orang lain bisa merasa yakin, kita bisa menjaminnya. Itu penting, mari kita tunjukkan itu. Mari kita mulai pikirkan dan belajar dan terus melatih diri untuk menampakkan kasih dan setia kita. Supaya kita bisa eksis dalam menjalani kehidupan di tahun 2021, bahkan bisa lebih maju lagi. Bukankah Anda ingin tetap eksis dan maju? Pasti jawabannya ingin. Oleh sebab itu, miliki kasih dan setia. Sehingga Allah mengasihi dan menghargai kita, bahkan manusia juga mengasihi dan menghargai kita. Kita akan tetap eksis dan semakin maju. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa menerapkannya. Menjadi orang yang setia dan mengasihi. Supaya kami tetap bisa bertahan menghadapi tantangan di tahun 2021 nanti. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap memiliki kasih dan setia berkata, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa